Kalau ketiga-tiga step tadi tidak dilakukan oleh penyidik, penyidik langsung main tangkap aja, itulah akibatnya jadi sampai di sini. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat yang saya hormati dan saya cintai dimanapun juga berada, kembali bersama 9.0 TV. Kali ini kita akan mencoba mengulas bagaimana situasi persidangan kasus yang sangat viral hari ini, yaitu kasus Vina di Cirebon, di mana tersangkanya adalah Peggy Setiawan yang hari ini sedang menjalani sidang pra-peradilan. Yang kita lihat tayangan di awal itu adalah bagaimana pengacara dari Polda Jawa Barat itu diskakmat oleh ahli, ya, di mana dalam persidangan itu dinilai bahwa sang penyidik di dalam melakukan penangkapan Peggy Setiawan itu ada malpraktek di dalamnya, dalam artian bahwa polisi tidak betul-betul memverifikasi DPO yang dimaksud sesuai dengan yang diumumkan sebelumnya. Dan saya kira memang kasus ini sangat viral dan bahkan netizen menilai bahwa pihak kepolisian Jawa Barat atau Polda Jawa Barat, dalam hal ini para penyidik, itu memang tidak transparan sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam melakukan penangkapan terhadap Peggy Setiawan, sehingga bisa jadi pra-peradilan ini, kalau kita melihat prosesnya, ini akan dimenangkan oleh pengacara Peggy Setiawan. Tadi ahli menyatakan kepada yang mulia adalah perkara error in persona atau salah orang itu adalah masuk dalam ranah perkara pokok. Tetapi ahli di kesempatan yang lain menyatakan juga bahwa pra-peradilan ini menguji salah tangkap dan salah tahan. Nah, saya mohon penjelasan kepada ahli, apakah pra-peradilan ini menguji tentang salah tangkap salah tahan atau sah tidaknya penangkapan penahanan? Mohon penjelasannya. Ya, sekali lagi ahli. Ya. Boleh, silakan. Jadi yang di ranah pra-peradilan ini menyatakan sah atau tidaknya penangkapan atau sah atau tidaknya penahanan berdasarkan ada surat dari polisi nomor berapa, tanggal berapa. Ya, artinya ahli berpendapat sekarang bahwa yang diuji dalam pra-peradilan adalah sah tidaknya penangkapan penahanan. Iya. Nah, seandainya yang diuji sah tidaknya penangkapan penahanan, lalu apa kriteria sah tidaknya penangkapan menurut KUHP ahli? Mohon penjelasannya. Sah atau tidaknya penangkapan menurut KUHP, jadi penangkapan yang dilakukan oleh penyidik itu setelah adanya gelar kasus, ditetapkan jadi tersangka maka ditangkap. Enggak ditangkap dulu baru digelar perkaranya belakangan, bukan itu. Ahli, gini ahli, yang saya tanyakan adalah bukan sah tidaknya penetapan tersangka, tapi satu saja dulu ahli, ya. Sah tidaknya penangkapan. Ya. Ahli bisa menyampaikan nggak sah tidaknya penangkapan menurut KUHP itu apa saja sih? Mohon penjelasannya ahli. Ya, jadi sah atau tidaknya suatu penangkapan, sebelum penangkapan itu penyidik kan pasti sudah manggil. Ada satu surat panggilan kepada. Satu. Terus? Ya. Yang kedua, kalau itu misalnya tidak datang, dipanggil yang kedua kali. Kalau setelah dipanggil kedua kali ternyata tidak datang, itu kan penyidik bisa punya surat untuk perintah membawa. Penangkapan penahanan. Kalau ketiga-tiga step tadi tidak dilakukan oleh penyidik, penyidik langsung main tangkap aja, itulah akibatnya jadi sampai di sini. Mohon izin. Sudah, jangan dikomentari. Lanjut silakan. Mohon izin langsung nyambung saja ini. Lanjut. Langsung. Ya. Itu dilakukan semua kasus. Iya, mestinya begitu. Harus dipanggil dulu. Iya. Bagaimana kalau misalkan di suatu tempat
ada perampokan, apakah rampok itu harus dipanggil? Ya, kalau ada perampokan atau copet itu tertangkap tangan itu nanti. Apalagi kalau ada pembunuh, apakah itu harus dipanggil? Ya, itu mesti tertangkap tangan. Bukan tertangkap tangan, Pak. Ini sudah ada yang tertangkap. Ya. Kemudian yang lain lari, apakah harus dipanggil? Ya, kalau misalnya Kan yang beda case, Pak. Ya. Beda case. Ya. Jadi kalau misalnya ada pembunuhan, nyatanya setelah pembunuh satu ya ditangkap oleh penyidik, setelah di BAP nyatanya masih ada 5 atau 6 lagi tersisa. Ya, penyidik kan bisa menerbitkan penangkapan lagi ngejar yang sisa yang lari tadi. Ya, jadi semua disamakan dengan kasus, semua kasus disamakan atau enggak? Enggak juga ya. Itu jawaban Iya, yang juga. saya ingin jawaban dari ahli. Makasih. Tampak di dalam video tersebut, kalau kita lihat ya bagaimana sang pengacara daripada Polda Jawa Barat ini betul-betul kelimpungan menghadapi apa yang disampaikan oleh ahli. Saya kira memang semakin terang benderang betapa asumsi netizen bahwa terjadi pengkaburan terhadap kasus Pina ini, dan bahkan kalau kita menganalisis dari awal terjadinya ini kasus di 8 tahun yang lalu itu pun sudah terjadi salah tangkap. Tetapi apapun yang kita sampaikan di sini, saya kira memang keputusannya ada dalam proses persidangan. Presiden Jokowi sendiri sudah mengatensi kasus ini dan bahkan sudah memerintahkan Kapolri. Dan Kapolri juga di berbagai tempat acara seringkali menyampaikan bagaimana kasus ini betul-betul diseriusi oleh pihak Polda Jawa Barat, dan bahkan berharap sebenarnya secara substansi ada eksaminasi kasus bagaimana kembali melakukan penyidikan pada 2016 yang lalu. Tetapi memang lagi-lagi di sini ada problem yang terjadi, saya kira ya. Ya, ada peribahasa jeruk makan jeruk. Itu hal yang tidak mungkin terjadi di pihak kepolisian, sekalipun beberapa mantan Polri yang pernah memiliki jabatan tinggi di kepolisian itu menganggap bahwa banyak terjadi kejanggalan, tapi juga polisi tidak bergeming dengan itu. Para penyidik masih merasa saja benar di dalam menyelidiki kasus ini. Tapi kita lihat saja nanti seperti apa proses akhirnya. Kewajiban kita adalah bagaimana mengawal kasus ini bisa selesai dengan tuntas dan betul-betul orang yang bersalah ditangkap dan orang yang tidak bersalah dibebaskan. Jadi jangan pihak polisi ini merasa harga dirinya kemudian direndahkan, martabatnya direndahkan kalau misalnya hal kebenaran ini terungkap dan dianggap bahwa memang pihak kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat, dalam hal ini para penyidik, dianggap melakukan tindakan yang sengaja mengaburkan kasus ini. Dalam artian bahwa terkesan ada yang dilindungi. Dan yang namanya dilindungi ya tidak mungkin orang yang memiliki jabatan kecil di negeri ini. Dan fakta-fakta ini kemudian akan terungkap di peradilan. Demikian sahabat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.